Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 622. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sebagai gurunya, tidak peduli apa alasannya, dia tidak akan menerimanya. Sisi, Master Sekte Iblis Ilusi berkata dengan cemas. Tetapi Chen Sisi tidak menoleh ke belakang, tidak memberi kesempatan Master Sekte Iblis Ilusi untuk berbicara. Chen Sisi langsung menghilang ke kedalaman kegelapan. Tidak, aku harus memberitahu Chen Sisi bahwa Qin Chen masih hidup, kata Master Sekte Iblis Ilusi seraya buru-buru mengejar Chen Sisi. Saat ini dalam kegelapan yang tak berujung, Chen Sisi berlari dengan liar. Hatinya sangat sedih. Gurunya yang paling dia hormati ternyata adalah saudara perempuan dari Sangguan Sinner. Mengapa Tuhan begitu kejam? Namun di saat itu tiba-tiba sebuah cahaya muncul di kegelapan tak berujung di depan. Dan kemudian sebuah altar muncul di depan Chen Sisi. Chen Sisi tiba-tiba pulih dari kesedihannya dan melihat ke altar. Di altar ada bola cahaya hitam. Bola cahaya hitam ini padat dengan mantra misterius. Mantra ini memancarkan napas yang menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Apakah ini yang Lord of the Abyss minta aku untuk mengambilnya? Kata Chen Sisi. Dia segera bangun, lalu menatap bola cahaya hitam di depannya. Apa yang ada di bola cahaya? Chen Sisi mendekati altar. Dia merasakan kekuatan misterius mengalir ke wajahnya. Dia merasa bahwa berdiri di samping bola cahaya itu seperti berdiri di tengah lautan yang ganas, dan dia akan tersapu kapan saja. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat Chen Sisi merubah ekspresinya. Untuk beberapa alasan, Chen Sisi merasakan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah benda ini yang bisa membuatku menerobos ranah suci? Chen Sisi bergerak maju dengan hati-hati. Lord of the Abyss mengatakan bahwa selama dia mendapatkan benda ini, dia dapat menerobos ranah alam suci. Dan dia hanya perlu membawa benda ini kepada Lord of the Abyss. Apa yang ingin dilakukan Lord of the Abyss, Chen Sisi tidak peduli. Memikirkan kekuatan Sangguan Sinner sebelumnya, mata Chen Sisi tiba-tiba menjadi sangat dingin. Untuk membalaskan dendam Qin Chen, dia bisa melakukan apa saja, bahkan kehancuran langit dan bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang ada di dalam hatinya hanya ada Qin Chen. Chen Sisi maju selangkah dan berjalan langsung ke altar. Gelombang energi menyebar, jantung Chen Sisi berdenyut, dan merasakan lautan jiwa di tubuhnya berjatuhan dan melonjak. Denyut di kedalaman laut jiwanya menjadi semakin jelas. Dia melangkah ke bola cahaya itu dan mengucapkan berbagai mantra misterius, sesuai dengan pengingat yang diberikan oleh Lord of the Abyss. Dia melantunkan mantra di mulutnya untuk merangsang kekuatan sihir, dan tangan kanannya tiba-tiba menyentuh bola cahaya itu. Sisi. Pada saat ini Master Sekte Iblis Ilusi yang mengejar juga telah sampai. Namun pada saat ini dia melihat Chen Sisi telah menyentuh bola cahaya itu. Boom! Tiba-tiba kutukan pada bola cahaya hitam berputar, dan aura menakutkan menyebar, berubah menjadi lingkaran cahaya hitam dan langsung meledakkan Chen Sisi. Apa? Kata Chen Sisi. Saat ini Chen Sisi terbakar dengan cahaya hitam. Dia merasakan tulang-tulang di seluruh tubuhnya akan hancur. Rasa sakit yang mengerikan ini bahkan tidak tahan dengan kemauan keras Chen Sisi. Sinar cahaya itu seperti ribuan jarum tipis yang menembus seluruh tubuh Chen Sisi. Lautan jiwanya nampaknya telah dibom. Master Sekte Iblis Ilusi yang sedang menonton Chen Sisi dari kejauhan, melihat raungan menyakitkan Chen Sisi, dia tiba-tiba menjadi panik. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan Chen Sisi? Master Sekte Iblis Ilusi langsung berlari ke arah Chen Sisi, tetapi dia hanya mendekati sekitar 5 atau 6 kaki dari altar. Dan kemudian dia dengan keras dipukul mundur oleh sebuah kekuatan. Dia tidak bisa mendekati altar ini sama sekali. Tapi kenapa Chen Sisi bisa masuk?
Apakah untuk menyelesaikan tugas tertentu dari Lord of the Abyss? Kata Master Sekte Iblis Ilusi, dia terkena beberapa cahaya hitam dan langsung terluka. Terlepas dari rasa sakit di tubuhnya, dia kemudian mengeluarkan sebuah pisau dari cincin penyimpanannya, lalu mengayunkan pisau itu ke dalam lingkaran cahaya hitam di sekitar altar. Namun Master Sekte Iblis Ilusi langsung dipantulkan kembali. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Hanya cahaya hitam yang kabur telah melukainya secara serius. Seberapa serius Chen Sisi harus berada di tengah-tengah? Dipantulkan oleh kekuatan penahan itu 2 kali berturut-turut. Lautan jiwa Master Sekte Iblis Ilusi bergetar dan organ dalamnya terluka parah. Sisi, tidak boleh ada kecelakaan kepadanya, kata Master Sekte Iblis Ilusi seraya menatap Chen Sisi dengan cemas. Pada saat ini Chen Sisi yang berada di lingkaran cahaya, dia merasakan rasa sakit yang hebat, yang menyebabkan semua organ dalam tubuhnya retak, dan cahaya hitam benar-benar mengubah tubuhnya. Napas reinkarnasi terus melonjak di tubuh Chen Sisi dan sumber kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Lautan jiwa Chen Sisi terus bergetar dan retak, tetapi itu terus-menerus disembuhkan. Lautan jiwa Chen Sisi perlahan membentuk pusaran air, dan cahaya warna-warni muncul melahap cahaya hitam itu. Chen Sisi hanya memiliki jejak kesadaran terakhir yang tersisa, menjaga laut jiwanya dengan erat. Pada saat ini bahkan dia memiliki keraguan yang mendalam. Cahaya 5 warna apa yang tersembunyi di dalam lautan jiwanya? Sesaat kemudian dengan aliran kekuatan hitam yang terus-menerus masuk ke dalam tubuh Chen Sisi, aura pada tubuh Chen Sisi juga meningkat secara gila-gilaan, bahkan melintasi batas menuju ranah alam suci. Saat ini Master Sekte Iblis Ilusi memandang Chen Sisi yang berada di altar dengan kaget. Chen Sisi benar-benar menerobos ranah alam suci. Apakah saya salah menebak? Apakah tidak ada bahaya di altar ini? Apakah itu hanya warisan? Kata Master Sekte Iblis Ilusi. Pada saat ini antara dunia dan bumi, aura asli dari jalur sihir tetap ada di mana-mana. Dan Master Sekte Iblis Ilusi terkejut menemukan bahwa dia telah terjebak di alam puncak semi alam suci. Namun pada saat ini dia merasakan sedikit terobosan. Dalam keterkejutannya, dia mengabaikan rasa krisis yang tak dapat dijelaskan dalam pikirannya. Dia mulai duduk bersila dan berkultivasi. Di bawah asal-usul jalur sihir ini, Master Sekte Iblis Ilusi juga memulai terobosannya. Saat ini di kekosongan ribuan mil jauhnya dari sini, terlihat Qin Mo menelusuri. Tetapi dia benar-benar kehilangan jejak dari Chen Sisi dan Master Sekte Iblis Ilusi. Aura Chen Sisi dan Master Sekte Iblis Ilusi telah benar-benar menghilang. Apa yang harus saya lakukan? Kata Qin Mo, dia mengerutkan kening. Dia kehilangan jejak. Dan mencari orang tanpa jejak di tanah terlarang ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun pada saat ini tiba-tiba sarang iblis kekacauan di tubuh Qin Mo tiba-tiba bergetar. Ada sesuatu yang menarik sarang iblis kekacauan. Qin Mo buru-buru menoleh dan melihat kehampaan di kejauhan. Dia samar-samar merasa sepertinya ada napas di sana yang tiba-tiba bocor dan dirasakan oleh sarang iblis kekacauan. Qin Mo mengguncang sosoknya dan buru-buru pergi ke sana. Scene berpindah saat ini di medan perang kuno di mana Qin Chen berada. Saya tidak tahu berapa lama tiba-tiba aura menakutkan datang ke depan. Dan kertas jimat emas tiba-tiba bersinar dan muncul di depan Qin Chen lagi. Kertas jimat emas itu sedikit bergetar dan membimbing Qin Chen ke depan. Nah Qin Chen, sepertinya ada yang salah dengan napas di sini. Kamu harus berhati-hati, kata kucing hitam besar. Kekosongan di sini menjadi sangat berat dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini berjalan di sini seperti terjebak dalam rawa. Jika bukan karena perlindungan kertas jimat emas, dia mungkin terjebak di sini. Tempat apa ini sebenarnya? Kata Qin Chen. Napas udara yang aneh saja membuat orang yang memiliki basis kultivasi dari alam suci panah sulit untuk melakukan apapun. Lalu, apa yang ada di dalam? Hati Qin Chen bergetar, mengetahui bahwa dia seharusnya telah mencapai tempat yang sangat kritis. Kertas rune emas tidak muncul ketika dia melihat tanda dewa pembelah langit sebelumnya, tetapi sekarang itu muncul di sini yang cukup untuk menjelaskan. Qin Chen terus berjalan ke depan untuk beberapa saat, namun tiba-tiba Qin Chen berhenti. Dia melihat sebuah bayangan gelap muncul di depannya. Bayangan gelap itu nampak seperti pisau tajam.
Apa? Saat Qingchen mendekat dengan hati-hati, bayangan hitam itu menjadi semakin jelas. Dan ekspresi wajah Qingchen menjadi semakin terkejut. Ternyata itu benar-benar adalah sebuah pisau yang tajam. Tetapi pisau itu nampaknya telah dipotong dan hanya tersisa satu bagian. Di bawah pisau yang patah ini, Qingchen merasakan jejak napas waktu yang aneh mengalir. Dan jejak napas waktu ini terus bertahan, menghilang dalam kehampaan. Napas waktu ini keluar, itu hanyut membentuk pusaran waktu di pintu masuk sebelumnya. Apa yang terjadi? Mengapa kertas rune emas membimbingku ke sini? Dan pedang patah ini benar-benar memancarkan kekuatan waktu. Apakah kekuatan waktu berasal dari pedang patah ini? Kata Qingchen. Tidak, pedang patah ini tidak memiliki kekuatan waktu, Kata kucing hitam besar. Qingchen mendekat, namun tiba-tiba pedang patah itu muncul di kehampaan. Pedang patah itu mencapai langit, seolah-olah bisa memotong langit dan bumi. Momentumnya terlalu menakutkan dan menebas ke arah Qingchen. Tidak baik. Qingchen terkejut. Aura yang dilepaskan oleh pedang patah ini terlalu kuat. Itu lebih dari 100 kali lebih kuat dari Qian Yuanliang sebelumnya. Qingchen merasa jika dia ditebas oleh pedang patah ini, dia akan berubah menjadi kehampaan dan tidak ada ruang untuk melawan. Namun pada saat kritis ini, kertas jimat emas tiba-tiba bersinar dan naik ke langit. Sebuah cahaya keemasan berhenti di depan Qingchen. Segera, kedua kekuatan itu bertabrakan. Kertas rune jimat emas dan pedang patah itu langsung bertarung satu sama lain. Melihat pertarungan antara kedua harta itu, tiba-tiba Qingchen menyadari sesuatu, lalu dia berkata, mungkinkah kertas jimat emas dan pedang patah itu pernah bertarung satu sama lain dan meninggalkan bekas satu sama lain? Bahkan alasan mengapa pedang ini patah adalah karena terpotong oleh kertas rune emas ini. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan kekuatan rune emas yang memancar dari ujung pedang yang patah? Itu bukan tidak mungkin. Kertas rune emas ini memiliki asal-usul yang luar biasa, bahkan jauh melebihi senjata suci biasa. Ini jelas merupakan hal yang sangat menakutkan di zaman kuno. Dan pedang patah ini yang telah ditinggalkan di tanah telarang selama ratusan juta tahun juga memiliki asal-usul yang luar biasa. Pada saat ini dua hantu tinggi muncul di balik kertas rune emas dan pedang penghancur. Ini adalah dua sosok manusia. Mereka tidak bisa melihat wajah dan penampilan mereka sama sekali. Tetapi napas yang mereka pancarkan sangat mengejutkan. Ini adalah napas dari Holy Road, Kata kucing hitam besar itu dengan tiba-tiba. Apa? Qingchen terkejut. Kedua sosok ini adalah guru suci atau Holy Lord. Tunggu, bagaimana bisa seorang Holy Lord muncul di benua Tianwu? Atau inikah gambaran pertempuran paling mengerikan di tanah telarang? Qingchen ingat dengan jelas bahwa Kaisar Pedang Tertinggi pernah berkata bahwa bertahun-tahun yang lalu, karena sebuah harta karun, banyak Master Langit datang ke benua Tianwu. Ada pertempuran tragis di sini, dan bahkan benua Tianwu hampir hancur. Jadi, apakah harta karun yang diperebutkan waktu itu masih ada? Kata Qingchen, jantungnya melonjak liar. Di mana harta karun itu? Pertempuran di benua Tianwu di kehidupan sebelumnya sebenarnya terkait dengan master tingkat master suci. Lalu, harta macam apa yang mereka perebutkan saat itu? Apakah itu asal-usul waktu? Pantas saja kertas rune emas ini begitu kuat, bahkan bisa menahan pusaran waktu. Ternyata itu harta karun dari seorang Holy Lord. Namun Qingchen dapat merasakan bahwa kertas rune jimat emas ini dan pedang patah ini telah mengalami trauma yang sangat besar. Jika tidak, maka hanya akan memiliki sedikit kekuatan. Itu harus menjadi roh artefak dari kedua harta ini. Namun, saya masih tidak mengerti mengapa tempat ini dipenuhi dengan kekuatan waktu yang begitu kuat. Kata Qingchen, dia mengerutkan kening. Saya mengerti. Saat ini tiba-tiba kucing hitam besar itu berkata, Sumber waktu yang paling berharga antara langit dan bumi seharusnya ada di sini. Dan itu seharusnya berada di bawah pedang patah ini. Kata kucing hitam besar dengan suara yang dalam. Apa? Qingchen terkejut dan bahagia. Qingchen mendengar dari kucing hitam besar itu bahwa asal-usul waktu adalah harta yang sangat misterius antara langit dan bumi. Dan itu bahkan sangat langka di surga. Jika Qingchen menguasai asal-usul waktu, maka waktu adalah aturan yang paling penting di dunia.
Ini berisi 3 jenis perubahan: masa lalu, sekarang, dan masa depan. Orang yang kuat dengan aturan waktu dapat mengendalikan waktu. Apa gagasan kemampuan yang mengerikan ini? Di antara yang kuat di level yang sama, mereka telah menguasai aturan ruang terkuat, yang bisa disebut terkuat di level yang sama. Namun mereka telah menguasai aturan waktu, tetapi mereka dapat mencapai lonjakan level yang sama, karena misteri aturan waktu harus lebih unggul dari aturan lainnya. Asal-usul waktu, bahkan kekuatan guru suci di surga, mungkin tidak dapat mengendalikannya. Dalam pertempuran yang terjadi di sini ratusan juta tahun yang lalu, kedua guru suci itu saat mungkin bersaing memperebutkan kekuatan asal-usul waktu, karena asal-usul waktu adalah yang paling berharga. Nyatanya aturan waktu juga merupakan aturan langit dan bumi yang paling menakutkan. Jika Anda menguasai aturan waktu, bahkan jika Anda memasuki surga di masa depan, Anda akan memiliki modal untuk berjalan sombong di surga. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.